anta khaliqu walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat dan hidayah dan rahmatnya, sehingga dengan nikmat, hidayah dan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu adalah menuntut ilmu. Maka ini perlu kita syukuri, karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah mengatakan, wa man syakaraha faqad akhadaha bihablin wathiqin. Barang siapa yang mensyukuri sebuah nikmat, maka seakan-akan dia itu sedang mengenali nikmat tersebut, atau bahasanya kalau bahasa Jawa mungkin ngencang ya, kalau bahasa hewan ngencang, mengenali nikmat tersebut dengan ikatan yang sangat kuat, yaitu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kami di sini sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara insya Allah pada malam hari ini. Acara pertama yaitu adalah pembukaan, kemudian acara kedua pengenalan narasumber, yang kemudian acara ketiga keempat yaitu adalah materi, kemudian acara kelima yaitu adalah tanya jawab, kemudian acara keenam yaitu adalah closing statement dari salah satu narasumber, kemudian acara ketujuh yaitu adalah penutupan. Memasuki acara pertama yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian masuk ke acara kedua yaitu adalah profil atau profil tokoh dari beliau-beliau yang insya Allah akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Wildan Hasan MPDI. Beliau domisili Bekasi. Kemudian beliau adalah dosen Sekolah Pasca Sarjana Institut Agama Islam Persatuan Islam. Kemudian beliau juga pengurus MUI Pusat. Kemudian beliau juga Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi. Kemudian beliau juga anggota Dewan Tafkir PP Persis. Kemudian beliau juga Kabid Pemberdayaan Cendekiawan Muda Hizmi Orda Kabupaten Bekasi. Kemudian juga Wakil Ketua Umum PP Pemuda Dewan Dakwah. Kemudian pengurus Dewan Dakwah Kota Bekasi. Kemudian juga Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau biasa kita singkat dengan MIUMI Kota Bekasi. Kemudian founder The Intikot Center, Pusat Kajian Pemikiran Tokoh Bangsa. Kemudian founder Rumah Literasi Baitul Hikmah Bekasi. Kemudian beliau juga telah berhasil untuk menulisnya, menerbitkan karangannya sejumlah 17 buku. Kemudian beliau juga narasumber program Sorotan Dunia Islam Radio Dakta Bekasi. Itu dari Ustadz Wildan Hasan MPDI. Kemudian narasumber kedua yaitu adalah Ustadz Muhammad Jundi Robani SOS. Beliau domisili Yogyakarta. Beliau adalah mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atau UII. Kemudian beliau juga guru di pesantren Sahabatku Pakom Sleman. Kemudian beliau juga pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah DIY. Kemudian beliau co-founder Serambi Beradaban Forum, yang mana ini adalah forum yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini.
Kemudian beliau juga pembina Yayasan Muslim Robbani Dompu NTB. Jadi itu sedikit profil dari kedua tokoh yang insya Allah akan mengisi materi pada malam hari ini. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu adalah materi yang pertama adalah dari beliau Al Ustadz Muhammad Jundi Robbani. Esos kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima Terima kasih kasih. Ustaz Ustaz Lutfi ya sudah memberikan berikan waktu. waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya muncul ya? Agak ini saya Betul. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapkan. Agak bergema suaranya. Oh gitu ya, Ustaz? Oh iya, Ustaz. Ini udah belum? Kalau Sudah, ini sudah. Aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Wildan Hasan, narasumber pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Ustadz Muhammad Fajar Nur Rahmat selaku founder Serambi Peradaban Forum atau SPF yang pada malam hari ini menyelenggarakan forum spesial akhir bulan. Rekan-rekan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam satu forum spesial akhir bulan yang diadakan oleh Serambi Peradaban Forum. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri teladan kita semua Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam forum yang diadakan oleh SPF, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Wildan Hasan sudah berkenan menerima undangan kami untuk mengisi di forum bulanan yang diadakan oleh Serambi Peradaban Forum. Jadi kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada malam hari ini narasumber intinya itu kan Dr. Wildan Hasan ya. Adapun nanti yang saya sampaikan itu sebagai sebuah pengantar. Terus terang judul yang kita ambil ini merupakan salah satu artikel yang saya tulis untuk memenuhi tugas UAS di kampus saya di UII di mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Kemudian saya memilih judul Dinamika Peradaban dan Pemikiran Pendidikan Islam di Indonesia Era Kolonial hingga Kemerdekaan. Sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang berbicara tentang hal itu, bagaimana perkembangan pendidikan Islam sejak masa kolonial, kemudian Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi. Namun saya fokus berbicara kepada tantangan-tantangan dan peluang yang dialami oleh pendidikan Islam sejak zaman era kolonial hingga kemerdekaan. Artinya nanti saya akan berbicara mungkin sebagai sebuah pengantar yang mana nanti hal-hal penting akan disampaikan oleh Dr. Wildan Hasan, berhubung juga disertasi beliau saat sidang promosi doktor itu beliau berbicara tentang pemikiran pendidikan Muhammad Natsir pada tahun 1930-an hingga 40-an gitu. Artinya sangat relevan sekali dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Baik kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berbicara tentang bagaimana pendidikan Islam sejak era kolonial hingga kemerdekaan. Saya akan memulai dengan sebentar. Jadi abad ke-19 itu
adalah puncak penjajahan Belanda di Nusantara. Namun di sisi lain itu juga merupakan puncak intelektual ulama-ulama yang ada di Haromain, ulama-ulama yang berasal dari Nusantara. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kontribusi ulama-ulama Nusantara pada abad ke-19, perlu kita pahami abad ke-18 di Indonesia itu kan, di Nusantara, itu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu sudah dikuasai oleh penjajah, misalnya kerajaan Mataram, Banten, Palembang, Aceh, Banjar, dan lain sebagainya, itu sudah mulai digerogoti oleh penjajah Eropa. Dalam hal ini Portugis dan Belanda, kira-kira begitu. Nah, namun masuk ke abad 19 itu semakin luar biasa penjajahan yang terjadi di Nusantara itu dibuktikan dengan apa kekalahan perang, misalnya perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro, kemudian ada keruntuhan kerajaan Islam di Banten, kemudian termasuk kekalahan umat Islam pada perang Padri. Artinya pada abad ke-19 itu betul-betul puncak puncak penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, dan itu rupanya memberi pengaruh yang luar biasa juga terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kemudian kawan-kawan sekalian, yang perlu kita perhatikan agar kita juga pandangan kita sama ketika kita berbicara tentang Belanda, yang kita sayangkan adalah hari ini di kalangan anak-anak muda kita belum betul-betul memahami bagaimana tujuan kolonialisme Belanda saat itu ratusan tahun kemudian berada di Indonesia. Yang kita pahami ketika berbicara tentang Belanda datang ke Indonesia adalah untuk merampas hasil-hasil bumi. Hanya saja tidak sesederhana itu. Namun yang perlu kita perhatikan adalah Belanda ketika ingin menguasai Indonesia itu melakukan berbagai macam cara. Jadi misal Abu Dinata, salah seorang cara pendidikan gitu, di Indonesia itu mengatakan dulu Belanda datang itu mempunyai misi ganda. Yang pertama adalah menjalankan politik kekuasaan, kemudian juga kristenisasi. Nah, kemudian juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Misal dia menguasai ekonomi, melakukan kapitalisme, kemudian melakukan kapitalisasi ekonomi, kemudian sekularisasi, dan juga ada misi kristenisasi. Nah, di tengah proses islamisasi Nusantara yang sudah dilakukan beratus-ratus tahun oleh ulama-ulama kita. Jadi yang perlu kita pahami adalah Belanda datang ke Indonesia itu tidak hanya sekedar urusan ekonomi, kemudian membesarkan ekonomi mereka atau memperkuat ekonomi mereka dengan mengambil hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia, tetapi mereka juga datang ke Indonesia dengan ada misi kristenisasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian saat masa kolonial ada pendidikan Islam di Indonesia yang ada di Indonesia itu ada 3 ya kawan-kawan sekalian. Yang pertama yaitu pesantren, kemudian dan pesantren ini banyak sekali didirikan di daerah Jawa, kemudian di Sumatera ada surau atau langgar, kemudian di daerah Aceh itu ada Menasah, Rangkang, dan Dayah. Nah, berbicara tentang pesantren, maka salah satu antropolog dari Belanda, Martin van Buynesen, menyatakan bahwasanya pesantren itu adalah merupakan great tradition, tradisi besar yang dimiliki oleh Indonesia selama perjalanan budaya Indonesia itu. Kemudian Nurholis Majid menyebutkan mengandung makna keaslian Indonesia. Nah, artinya kedua tokoh ini sepakat mengatakan bahwasanya pesantren merupakan lembaga pendidikan asli yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ketika berbicara tentang pendidikan yang ada di Indonesia, maka pesantren itu adalah wajah pendidikan Indonesia. Nah, kemudian di tempat-tempat lain seperti Sumatera, ya di
ada surau dan langgar, dia tidak hanya sebagai tempat ibadat, tempat belajar agama, tapi surau ataupun langgar juga menjadi tempat pemecahan masalah-masalah sosial saat itu. Suara apa Zat? Suaranya belum masuk Zat. Apaan Zat? Suaranya belum masuk. Itu satu model pendidikan yang ada di Indonesia yang betul-betul original. Cek suaranya ada ya? Suaranya hilang tadi, bisa diulangi pembahasannya. Satu suaranya aman ya? Hilang Zat, suaranya Zat. Hilang ya? Iya Zat. Mohon maaf kawan-kawan sekalian. Cek. Suara saya ada Lutfi. Aman Zat, aman. Sudah. Kalau tadi hilang ya? Tadi sempat hilang. Sampai mana? Hilang. Mungkin pembahasan masih belum terlalu lama Zat, pembahasan ini. Oh. Jadi, Pesantren sudah ya, pesantren. ya, Zat, mungkin. Nah, pesantren juga merupakan salah satu penentu gerak sejarah Indonesia modern. Misal, pada abad ke-19 itu kan lahir tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan kita. Ada Haji Rasul di Sumatera, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Haji SM Asy'ari, Ki Haji Wahab Hasbullah, dan lain-lain yang kemudian mereka pada saatnya kemudian melahirkan tokoh-tokoh pembaharu seperti Natsir, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Kemudian em, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Laptopnya agak lemot. Nah, kondisi masyarakat Islam di Indonesia, hebatnya Belanda ketika mereka berada di Nusantara, menjajah Nusantara, itu sampai kemudian mampu mempeta-petakan umat Islam mempeta-petakan umat Islam yang kemudian oleh Clifford Geertz membagi, dalam teorinya itu membagi kaum muslimin itu menjadi 3 masyarakat Indonesia. Itu ada kalangan santri, ada kalangan priai, dan ada kalangan abangan. Nah, yang pertama, kalangan santri ya. Kalangan santri ini tentu menjadi tonggak perlawanan terhadap penjajah. Nah, yang harus kita pahami, sepertinya ada pergeseran konsep tentang santri yang kita pahami. Sebab yang kita kenal hari ini, santri hanya semata-mata anak-anak yang belajar di apa namanya, di pesantren bersama para kiai. Namun dulu sebutan santri itu ya meliputi orang-orang yang belajar di pesantren, termasuk masyarakat-masyarakat sekitar pesantren yang memang mereka terlibat aktif bersama para kiai dan ulama saat itu. Artinya, ketika berbicara tentang Islam, merujuk Islam itu merujuknya kepada kaum-kaum santri, dan mereka itu bisa dibilang sebagai wujud hidup agama Islam saat itu, kalangan santri itu. Nah, mereka itulah yang kemudian bersama para ulama eh, membangun kekuatan untuk melawan penjajah, dan luar biasa sekali peran para santri ini. Ya, kenapa? Salah satu alasannya adalah mereka ya melawan penjajahan itu tidak semata-mata karena em, karena alasan-alasan, misal ada diskriminasi oleh penjajah Belanda berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia saat itu, tapi mereka melawan penjajah Belanda itu atas dasar ideologi, yaitu dikenal saat itu adalah Perang Sabil.
Orang-orang menyebutnya perang Sabil agar memudahkan menyebut perang fisabilillah. Kemudian ada kelompok selanjutnya yaitu kelompok priai atau bangsawan yang memang diciptakan khusus oleh Belanda itu untuk membantu kerja-kerja kolonialisme kira-kira begitu. Termasuk misal ada sistem tanah pasa kan, Belanda saat itu melakukan sistem tanah pasa, itu strategi ampuh melahirkan jurang pemisah antara bangsawan dan priai. Nah, maka misal dalam buku Zamakhsyari Dhofir, ya di bukunya yang sangat fenomenal Tradisi Pesantren itu, beliau mengatakan sejauh Islam dianggap anti kolonial, kaum priai lebih cenderung untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang bersifat kejawen daripada memilih menjadi santri. Bahkan ada satu cerita, ada salah satu eh, orang saat itu ya dari kalangan priai itu ketika saat itu kemudian mereka ada salah satu orang yang menghina Islam lalu oleh Belanda diangkat menjadi bupati kira-kira begitu. Nah, kemudian ada abangan. Abangan ini berasal dari kata abayakba ya. Dalam bahasa Arab itu artinya abai ya, abai. Nah, di sini disebutkan oleh Zamakhsyari Dhofir penekanan pendidikan Islam pada masyarakat saat itu tidak lagi bersifat massal tetapi lebih kepada kualitas. Hal ini secara alamiah menumbuhkan kelompok-kelompok masyarakat santri yang dapat dibedakan dengan kelompok abangan. Abangan adalah masyarakat yang tidak menjalankan peribadatan yang diwajibkan menurut syariat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Kaum abangan menjalankan ritual keagamaan berdasarkan tradisi lokal. Mereka menganggap praktek selamatan adalah ritual keagamaan. Dan mayoritas mata pencaharian mereka adalah bertani. Artinya saat itu ada masyarakat-masyarakat Indonesia yang secara agama mereka adalah Islam, tetapi tidak tergabung atau tidak mendapatkan pengaruh dari pesantren, sehingga mereka lebih cenderung abai terhadap agama Islam, tidak menjalankan syariat-syariat Islam. Dan mereka ini orang-orang juga yang diperhatikan oleh Belanda saat itu. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian, kondisi pendidikan Islam juga di luar Jawa, misal di Sumatera Barat dan Banda Aceh, penindasan kolonial Belanda sangat mengganggu penyelenggaraan pendidikan Islam. Tekanan bagi kehidupan beragama membuat para ulama dan guru harus melakukan peperangan untuk melawan penjajah. Nah, kenapa kemudian perkembangan perkembangan pendidikan Islam itu bisa disebut menurun pada abad 18 awal-awal abad 19 itu? Nah, karena memang eh, umat Islam tidak kemudian pada akhirnya tidak fokus untuk belajar agama, tidak kemudian proses-proses pendidikan tidak berjalan dengan baik disebabkan harus melakukan perlawanan-perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh penjajah saat itu. Bahkan sebagian mereka banyak yang bergerilya ke hutan-hutan kira-kira begitu. Nah, kemudian kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara bagaimana apa saja tantangan-tantangan pendidikan Islam ya, pendidikan Islam saat zaman kolonial. Misal ya, Belanda saat itu yang jelas membangun sebuah kekuatan dengan memperkuat ekonomi mereka. Ya, memperkuat ekonomi mereka dengan syarikat dagang mereka atau yang disebut dengan VOC itu mulai dari abad ke-17. Ya, hanya saja abad ke-18 masuk ke abad 19 itu bangkrut sebenarnya, kemudian diganti langsung oleh pemerintahan Belanda. Semua urusan bisnis, urusan perekonomian itu langsung di bawah pemerintahan Belanda. Nah, kemudian abad 19 ini disebutkan oleh Zulkifli Hadi Imawan mengatakan salah satu kekejaman Belanda saat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara pada abad ke-19 sebagai ganti kerugian finansial yang mereka alami selama perang melawan pribumi, membuat Johannes van den Bos menerapkan politik itu sistem tanam paksa. Mereka memaksa para petani desa untuk membayar pajak tanah sebesar 40% dari hasil utama kepada pemerintah Belanda, dan ini berhasil membangkitkan ekonomi mereka. Nah,
Kemudian selanjutnya sebelum saya berbicara tentang kristenisasi, salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh umat Islam saat itu, khususnya di pendidikan Islam itu adalah kebijakan penjajah yang sangat diskriminatif ya. Ya, misal mereka mengeluarkan ordonansi atau ya mungkin hari ini adalah seperti mungkin peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Bahwasanya dulu ya itu haji itu sangat dibatasi. Haji itu sangat dibatasi. Kemudian orang-orang yang pulang haji itu betul-betul harus diawasi. Orang-orang yang pulang haji harus diawasi. Sebab apa? Dulu masyarakat kita, masyarakat Islam, ketika mereka pergi ke Mekah itu tidak hanya untuk haji kawan-kawan sekalian, tetapi saat bersamaan mereka gunakan kesempatan itu untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Dan abad ke-19 itu memang masa-masa keemasan ulama-ulama Nusantara. Belum lagi misalnya ketika Belanda mencabut ordonansi, itu luar biasa. Peningkatan haji itu semakin tinggi, orang-orang yang belajar agama di Haromain itu semakin meningkat sehingga mereka saat pulang itu membangun pesantren-pesantren, kemudian pendidikan Islam semakin meningkat. Hanya saja memang saat pada tahun 1800-an Belanda membuat ordonansi bahwasanya orang-orang yang berangkat haji itu dibatasi, ketika pulang mereka betul-betul diawasi, kira-kira begitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang lain juga, misal em, dulu guru-guru, kiai, para ulama, ya kiai anom, kiai sepuh, mereka mendapatkan gaji itu dari tanah yang disebut dengan tanah lunggu kalau bahasa orang Jawa. Artinya mereka betul-betul digaji dan mendapatkan penghidupan dari tanah yang diberikan kepada mereka. Hanya saja Belanda melakukan diskriminasi terhadap para ulama, tidak boleh lagi diberikan. Ya, tanah-tanah itu kemudian menjadi tanah tanah milik pemerintah dan tidak boleh lagi digunakan untuk menggaji para kiai sepuh dan kiai anom. Itu di antara contoh-contoh diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda ya untuk melemahkan pendidikan Islam saat di zaman kolonial. Nah, ada juga misalnya politik etis ya. Politik etis saat itu pada tahun 1900-an ya, akhir abad 19 itu Belanda kemudian menggulingkan politik etis di mana seluruh seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia saat itu mendapatkan pendidikan. Padahal sebelumnya ketika mereka mendirikan sekolah-sekolah, yang bisa merasakan pendidikan itu hanya para bangsawan, anak-anak para priai, tetapi kalangan-kalangan rendahan, orang-orang biasa itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan pendidikan, sehingga eh, oleh sebagian orang ya oleh sebagian para pejuang didirikanlah misalnya sekolah sekolah liar untuk agar masyarakat bawah itu mendapatkan pendidikan. Kemudian untuk mendapatkan simpati dari masyarakat di akhir-akhir masa pemerintahan Belanda saat itu, mereka membuat politik etis di mana semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan, kira-kira begitu. Nah, tantangan kedua selain adanya diskriminasi terhadap para guru dan kiai, tantangan kedua yang dialami pendidikan Islam saat di masa kolonial itu adalah kristenisasi. Nah, hmm, nah, jadi yang harus kita pahami bahwasanya kedatangan Belanda tadi seperti yang kita sebutkan di awal tidak hanya untuk merampas hasil bumi yang ada di Indonesia dan memperkuat ekonomi mereka, tetapi Belanda datang ke Indonesia itu salah satu misi besarnya adalah kristenisasi. Misal dalam buku Arif Wibowo menjawab sekularisasi, kristenisasi dan nativisasi, buku ini merupakan syarahan Arif Wibowo dan kawan-kawannya tentang nasihat Muhammad Nasir terkait tantangan dakwah, 3 tantangan dakwah, yaitu sekularisasi, kristenisasi, dan nativisasi. Beliau mengatakan VOC selain mengejar keuntungan ekonomis dan ikut membangun Imperium Belanda,
juga mendapat mandat dari gereja Protestan Belanda, ya, yang waktu saat itu berstatus sebagai gereja negara untuk menyebarkan iman Kristen. Dan kristenisasi saat zaman kolonial itu tidak main-main kawan-kawan sekalian, bahkan dilakukan dengan cara kekerasan. Ya, bahkan orang-orang Islam saat itu betul-betul em, betul-betul mendapatkan perlakuan yang sangat buruk sekali. Sampai ketika mereka ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari Belanda, maka mereka harus masuk Kristen. Nah, orang-orang yang masuk Kristen inilah yang akan mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda, dan mereka juga membuat sekolah-sekolah gereja atau sekolah-sekolah Kristen di Jakarta, di Bandung, di Yogyakarta dan lain sebagainya. Itu untuk memperluas jangkauan misi mereka, itu misi kristenisasi, dan ini rupanya menjadi tantangan terbesar juga, tantangan terbesar bagi kemajuan atau perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian, nah, yang tidak kalah penting lagi adalah sekularisasi. Ya, Belanda berhasil menumbuhkan sikap dan pandangan sekuler di kalangan pribumi. Ya, artinya pandangan hidup sekular yang dilakukan oleh Barat itu saat itu tidak hanya menyasar pemikiran kaum muslimin, tetapi sikap mereka, ya kan, sikap mereka ketika melihat kehidupan itu betul-betul sekuler. Ya, misal di antara cara yang mereka lakukan untuk menyuburkan sekularisme di Indonesia adalah yang pertama, pembatasan gerak para pemimpin Islam. Jadi betul-betul diawasi, ya. Kemudian kehidupan keagamaan umat Islam ditekan, upacara keagamaan terbuka dilarang. Artinya kita tidak akan mendapatkan pengajian-pengajian besar seperti hari ini ketika di zaman kolonial, karena memang betul-betul diawasi. Seperti misalnya sekarang di Yogyakarta kan sedang ada satu kajian besar bersama tokoh-tokoh nasional, itulah ustadz-ustadz nasional Wang Sinawang di Yogyakarta. Nah, di zaman kolonial kita tidak akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Kemudian ibadah haji dibatasi, yang pulang haji diawasi ketat. Kemudian melumpuhkan pendidikan dan pengajaran Islam di Jawa. Nah, akhirnya akibatnya adalah pertumbuhan masyarakat Islam sangat lambat dan terjadi pemisahan yang luar biasa, ya. Terjadi pemisahan yang luar biasa antara orang-orang yang punya pandangan hidup Islam dan orang-orang yang tidak punya pandangan hidup Islam, seperti para priai, abangan, dan yang kita sebutkan tadi, kawan-kawan sekalian. Bahkan dalam kebijakan pemerintahan Belanda saat itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan netral agama di bidang pendidikan. Itu luar biasa sekali. Ya, tantangan berat bagi pendidikan Islam kita. Nah, lalu bagaimana pendidikan Barat yang dilakukan saat itu oleh pemerintah Belanda? Pertengahan abad ke-19, ya, Belanda mulai membuat sebanyak-banyaknya sekolah, ya. Membuat sebanyak-banyaknya sekolah di awal untuk orang-orang Belanda dan para priai. Kemudian tadi kita sebutkan politik etis, mendirikan sekolah rakyat sampai pedesaan. Nah, hanya saja tujuan didirikannya sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah Barat ini tidak untuk mesejahterakan rakyat Indonesia, ya, tidak kemudian untuk betul-betul serius mencerdaskan rakyat Indonesia, tidak. Mereka mendirikan sekolah itu untuk menyiapkan pegawai-pegawai dan pekerja, ya, untuk Belanda, ya, dan kemudian melahirkan warga negara yang patuh terhadap apa? Terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Belanda saat itu, ya kan? Nah, maka itu terwarisi sampai hari ini, ya, terwarisi sampai hari ini bahwasanya pendidikan, ya, pendidikan hari ini hanya melahirkan orang-orang yang bisa bekerja di mungkin perusahaan-perusahaan mitra negara, kira-kira begitu, ya,
tidak betul-betul untuk menuntut ilmu, kemudian seperti tujuan menuntut ilmu di dalam Islam ya untuk menghilangkan kebodohan, untuk meraih ridho Allah dan untuk berdakwah dan lain sebagainya. Nah, kemudian catatan penting ini kami sebutkan 3, meskipun mereka mendirikan banyak sekolah, tetap berlaku perbedaan kebijakan terhadap rakyat golongan atas dan bawah. Kemudian, pemerintah kolonial sangat merendahkan dan mengesampingkan sistem pendidikan Islam tradisional, pesantren, dan lainnya yang kita sebutkan. Para ulama menganggap program pendidikan ini sebagai alat penetrasi ya, untuk memasukkan kebudayaan Barat di tengah berkembangnya lembaga pendidikan Islam. Ya. Dan ini merupakan satu kecemasan ya lahirnya intelektual pribumi yang sekuler. Ya saat itu kan jelas sekali ada kelompok-kelompok yang betul-betul mendukung kebijakan-kebijakan Barat. Namun di sisi lain kita punya golongan-golongan santri yang berjuang dengan gigih membela rakyat kira-kira begitu. Nah, kemudian tantangan pendidikan Islam di era kemerdekaan salah satunya adalah di antaranya ya. Yang pertama adalah dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan ini kemudian melahirkan kebijakan bahwasanya pendidikan Islam harus diurusi oleh Kementerian Agama, dan adapun pendidikan secara umum diatur oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dualisme pendidikan ini merupakan warisan dari Belanda yang mana memberlakukan netral agama di bidang pendidikan. Yang kedua adalah terutama Orde Lama ya. Orde Lama kan ada ketegangan politik saat itu kawan-kawan sekalian, di mana umat Islam ya diwakili oleh satu partai besar yaitu Masyumi, kemudian kaum-kaum sekuler ya, kaum-kaum komunis itu diwakili oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Nah, sehingga saat itu berpengaruh rupanya terhadap kebijakan pendidikan, terutama pembelajaran agama di sekolah-sekolah. Misal kami bacakan, karena terjadi ketegangan politik saat itu dari kalangan-kalangan sekuler, komunis ya, terhadap Islam, itu sangat memprihatinkan sekali pembelajaran agama saat itu. Misal ya, ada surat keputusan bersama atau SKB antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Kebudayaan. Yang pertama, pendidikan agama mulai diberikan pada kelas 4 sekolah rakyat. Kemudian di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam dalam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain. Yang ketiga, pendidikan agama dengan alokasi waktu 2 jam per minggu. Ya. Yang ketiga, pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan harus mendapatkan izin dari orang tua. Dan yang terakhir adalah pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Maka itu di antara sejarah kemudian hari ini kenapa MTS, MA segala macam itu diurusi oleh Kemenak, adapun sekolah-sekolah umum diurusi oleh Kemendikbud, kira-kira begitu. Nah, namun sampai hari ini kita masih betul-betul merasakan netral agama. Ya, netral agama itu betul-betul masih terwarisi sampai hari ini. Ya, pandangan sekuler itu masih terwarisi sampai hari ini, dan di antara bukti nyatanya adalah kita lihat kemarin ketika ya BPIP itu mengeluarkan kebijakan paskibraka tidak boleh menggunakan jilbab. Itu kan sangat disayangkan sekali, dan itu betul-betul masih mewarisi cara pandang penjajah ya yang sangat sekuler, kira-kira begitu. Nah, hanya saja dalam perkembangannya di tengah-tengah
tantangan yang begitu berat, ya, tantangan yang begitu berat, umat Islam masih memiliki peluang, masih memiliki harapan. Di antaranya adalah peran kiai dan ulama, peran kiai dan ulama yang betul-betul gigih dalam membersamai rakyat, ya, kemudian mendidik mendidik masyarakat, mendidik para pelajar saat itu yang kemudian memiliki jiwa patriotisme yang berapi-api, yang bahkan membuat eh, penjajah itu betul-betul mungkin memperhitungkan mereka. Nah, kemudian semangat umat Islam dalam berjuang dan menuntut ilmu. Ya, beberapa saat setelah dicabutnya ordonansi haji, kebijakan haji itu ketika Belanda sudah mempersilahkan boleh orang-orang boleh berangkat haji dengan jumlah yang banyak, maka itu kesempatan emas yang diambil oleh masyarakat Islam saat itu. Kemudian mereka berangkat ke Mekah, ya, kemudian kembali ke Indonesia mendirikan pesantren, ya. Bahkan dulu saking banyaknya anak-anak muda Nusantara yang belajar di Mekah itu kawan-kawan sekalian. Bahkan ada satu perkampungan di Mekah itu yaitu Kampung Jawi yang isinya itu mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda yang berasal dari Nusantara yang belajar di sana, dan guru-guru mereka misalnya ada Syekh Ahmad Hatib Minangkabawi, kemudian guru-guru mereka yang lain ada eh, yang dari Banten itu Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian melahirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh intelektual muslim, ulama-ulama muslim yang kembali ke Nusantara dan mendirikan banyak sekali pesantren. Termasuk di antara peluang lainnya adalah saat eh, Jepang menduduki 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 Nusantara saat itu Indonesia, itu kebijakannya berbeda dengan Belanda. Walaupun memang dalam pembagian strata itu warga mereka tetap nomor satu, yaitu warga Jepang, kemudian warga pribumi. Hanya saja kebijakan-kebijakannya eh, tidak sediskriminatif Belanda. Ya, karena Jepang sendiri adalah orang-orang yang tidak suka dengan Barat, ya, termasuk di dalamnya adalah Kristen. Mereka tidak suka. Kemudian mereka memberikan keleluasaan kepada umat agama Islam saat itu untuk melakukan berbagai macam kegiatan termasuk mengembangkan pendidikan Islam. Maka lahir tuh eh, apa namanya, tokoh-tokoh pembaharu, ya, tokoh-tokoh pembaharu nanti yang akan kita sebutkan. Nah, ini abad ke-20 adalah abad kebangkitan pembaharuan pendidikan Islam. Ini salah satu muncul pembaharuan, yaitu di antara tokohnya misalnya Muhammad Natsir, kemudian Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh yang lain. Itu adanya pembaharuan itu merupakan dorongan, salah satu faktor terbesarnya adalah dorongan melawan penjajah. Di antara yang dilakukan adalah menggali mutiara-mutiara Islam dari masa lalu, terutama pada abad pertengahan saat itu. Kemudian menggunakan metode-metode modern yang dibawa oleh Belanda. Artinya tidak sepenuhnya negatif, tapi em, ada positifnya juga. Misal sistem klasikal itu digunakan pakai kelas, kemudian menggunakan meja, tidak lagi eh, berhenti pada sistem tradisional, sistem sistem bandongan, kemudian sistem pengajaran-pengajaran halakoh seperti yang dilakukan oleh pesantren-pesantren pada masa lalu, tetapi juga mengadopsi sistem-sistem yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian sistem pendidikan yang dilahirkan adalah mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama. Kemudian mengintegrasikan model pendidikan tradisional dan modern. Kemudian di antara upaya yang dilakukan oleh para pembaharu kita yaitu mengembangkan atau mendirikan organisasi-organisasi sebagai wadah pengembangan pendidikan Islam. Di antaranya ada organisasi Sumatera Tawalib, kemudian Jamiat Al-Khair, kemudian Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama. Nah, eh, organisasi inilah yang di kemudian hari menjadi tonggak, menjadi wadah perkembangan pendidikan Islam sampai hari ini dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Nah, terakhir kawan-kawan sekalian, sebagai penutup
presentasi saya mengutip perkataan Arif Wibowo. Ustadz Arif Wibowo mengatakan kolonialisme memang mengakibatkan kebodohan pada bangsa yang dijajah. Selama bangsa itu masih tetap bodoh, mereka akan terus takluk dan tunduk pada penjajahannya. Baik, barangkali itu kawan-kawan sekalian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak sekali kekurangan di sana sini. Insya Allah setelah ini nanti kita akan mendengarkan pemaparan inti ya dari narasumber inti yaitu Dr. Wildan Hasan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Jundi tadi yang telah menyampaikan kepada kita materi yang sangat Masya Allah tabarakallah, dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian memasuki pembicara kedua, karena ini sudah bersama dengan kita semua juga, beliau yaitu Dr. Wildan Hasan, yang mana nanti insya Allah akan menyampaikan atau mungkin memaparkan materi yang lebih spesifik dan lebih lengkap berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada beliau Al-Ustadz Wildan Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas? Jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Baik. Saya sementara mohon izin tidak open cam karena di ruang acara. Mungkin nanti kalau sudah di kamar saya open cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang Allah muliakan Ustadz Fajar, Ustadz Jundi, Ustadz Lutfi dan kawan-kawan asatizat sekalian, terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan oleh Serambi Peradaban untuk sama-sama kita mengupas tema yang kita usung pada malam hari ini. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Ustadz Jundi, secara umum memang ada 3 periode perjalanan pendidikan Islam di Nusantara ini. Yang pertama adalah periode awal, di mana penyebaran Islam dan masuknya Islam itu sejak abad ke-7 sebagaimana teori Hamka. Saya kira kita bersepakat bahwa teori ini yang paling kuat, bahwa Islam masuk ke Nusantara ini di abad ke-7 dan pendidikan Islam itu sejalan dengan masuk dan menyebarnya Islam di Nusantara. Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda, cara-cara yang berbeda, seperti pendekatan personal ataupun juga pendekatan yang klasikal tapi dalam sistem yang lebih tradisional gitu. Melalui lembaga-lembaga yang ada seperti tadi disebutkan, ada pesantren, ada masjid, dan tempat-tempat yang lain. Dan metodenya, manajemennya, materi ajarnya juga masih disesuaikan tentu saja dengan tantangan yang ada pada saat itu gitu. Yang kedua adalah periode pembaharuan pendidikan Islam, itu sejak disebut-sebut sebagai dimulai sejak awal abad ke-20, mulai tahun 1900-an, yang juga di situ terjadi semacam politik balas budi penjajah kepada yang dijajah, yang disebut dengan politik etis. Yang tadi disebutkan oleh Ustadz Jundi, yang sebenarnya ini dilaksanakan setengah hati saja oleh kolonial gitu, karena tidak mungkin kolonial berkepentingan untuk mencerdaskan rakyat jajahan. Karena kalau cerdas pasti akan lebih kuat lagi gitu, lebih mampu lagi untuk melawan penjajahan. Sehingga wajar kemudian terjadi beragam diskriminasi
dalam perjalanan pendidikan tersebut gitu yang dijalankan oleh kolonial gitu, oleh Belanda. Namun kemudian ada kesadaran gitu, ada kesadaran nasional yang mulai tumbuh di kalangan para tokoh gitu, para intelektual, dan para ulama bahwa kita harus memajukan pendidikan kita, karena kalau kita tidak maju dalam pendidikan, kita sulit untuk dapat merdeka. Karena kita tahu tadi seperti juga disampaikan, pendidikan di Nusantara itu sangat dikotomik semenjak datangnya kolonialisme. Yaitu kalau kita ingin belajar pendidikan umum, pengetahuan umum, yaitu ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh kolonial. Tapi kalau kita ingin belajar agama, nilai-nilai agama, ajaran-ajaran syariat Islam, maka belajarnya ke pesantren. Karena pada saat itu di sekolah-sekolah kolonial tidak mungkin kita dapati pelajaran agama. Begitu pula kalau di pesantren, di Langgar, di Suro, di masjid, di Dayah, itu juga kita nggak mungkin mendapatkan mata pelajaran umum gitu, pengetahuan umum. Jadi masih sangat dikotomik. Nah, ketika masuk ke periode pembaharuan pendidikan Islam itu, yang dimulai disebut-sebut dari mulai Arab Saudi kah itu atau dari Mesir kah, dengan masuknya pemikiran-pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, kemudian pemahaman yang disebut dengan Wahabi dan lain sebagainya kan. Lalu dibawa oleh para intelektual, terutama yang melaksanakan ibadah haji, sebagaimana tadi disebutkan itu, yang membawa pemahaman-pemahaman modernitas gitu, pembaharuan. Nah, pembaharuan itu juga termasuk terjadi di bidang pendidikan. Maka ada pemikiran-pemikiran untuk mengajarkan pula pendidikan ilmu-ilmu umum itu kepada santri-santri di pesantren-pesantren gitu. Jangan ada lagi dikotomisasi mata pelajaran atau dikotomisasi ilmu pengetahuan. Seperti di HIS Adabiyah gitu. Lalu Minangkabau termasuk wilayah yang sangat cepat gitu responnya terhadap wacana pembaharuan gitu, dan kemudian mempraktekannya. Pak Nasir yang kemudian mempraktekkan itu tahun 32 dengan pendisnya sampai 42, itu bagian dari rangkaian pembaharuan yang terjadi di bidang pendidikan. Tapi sebenarnya itu sudah dimulai ya dari tahun 1900-an, 1905, 1910, 15 gitu. Bahkan jauh sebelum itu gitu ada pemikiran-pemikiran itu. Termasuk Bung Hatta juga bersaksi ketika beliau mengisahkan masa kecilnya masuk ke HIS gitu di Bukit Tinggi. Itu kan ada tuntutan dari warga gitu, dari rakyat agar itu sekolah memberikan juga pelajaran agama gitu. Yang awalnya ditolak lalu kemudian diterima, tapi di luar tanggung jawab kepala sekolah gitu istilahnya. Jadi upaya-upaya itu sudah dilakukan. Gitu. Kemudian periode yang ketiga itu adalah periode pasca kemerdekaan, yang kemudian pendidikan Islam itu diintegrasikan dengan pendidikan nasional gitu. Jadi pendidikan Islam adalah bagian dari pendidikan nasional. Jadi secara umum gambaran dari perjalanan pendidikan Islam di tanah air itu seperti itulah yang juga banyak ditulis di buku-buku yang berbicara tentang tema yang serupa. Lalu apa tantangan dan peluangnya? Kalau saya baca buku Pak Aji Prosidi, seorang sastrawan besar nasional, beliau menyebut dalam salah satu bukunya itu bahwa sistem pendidikan nasional kita itu adalah copy paste, duplikasi dari sistem pendidikan yang diberikan oleh kolonial terhadap pribumi gitu. Padahal di masa kolonialisme itu ada dua model pendidikan. Pertama, model pendidikan yang diberikan kepada orang Eropa gitu, orang Barat, yang kemudian orang pribumi bisa ikut belajar di sekolah-sekolah Barat itu, seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Judi. Itu apabila mereka anak-anak ningrat gitu, anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya gitu, baru bisa bergabung.
Dan yang model kedua adalah sekolah yang diberikan untuk sekedar membalas budi dari politik etis yang memang itu juga didorong oleh rakyat Belanda juga di negaranya gitu, dan menjadi isu utama di negara-negara kolonial, bahwa bagaimanapun juga kita harus punya rasa terima kasih kepada rakyat yang dijajah. Ya kasihlah pendidikan sekedarnya, minimalnya begitulah. Ya, lalu kemudian dipraktekkan itu dengan dibuat sekolah-sekolah untuk kalangan pribumi, sekolah rakyat itu, yang tentu saja namanya sekolah sekedarnya saja, sekolah sekedar untuk balas budi, sekolah yang penting ada, dipastikan dari pengajaran, dari modelnya, dari polanya, dari manajemennya, dari mata pelajaran itu ya mutunya rendah. Nah, kata Aji Prosidi, justru model sekolah yang kedua inilah yang diadopsi oleh pemerintah kita dahulu di awal-awal kemerdekaan gitu, oleh tim perumus pendidikan nasional, yang di situ ada tokoh-tokoh pendidikan nasional semacam Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Ini memang perlu dikaji ulang karena saya belum menemukan pendapat yang sama di buku-buku yang lain atau di tokoh-tokoh yang lain. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Haji Prosidi ini, bahwa model pendidikan nasional kita saat ini itulah copy paste atau melanjutkan dari model pendidikan kelas 2 di masa kolonial gitu. Yang kemudian wajar kita mendapati saat ini mutu dan kualitas pendidikan nasional kita ya seperti inilah gambaran dan apa yang kita rasakan dan apa yang kita dapatkan saat ini gitu. Padahal dulu kalau mengambil model dan pola pendidikan untuk kalangan Eropa, kalangan Barat, itu bisa jadi kita kondisinya lebih baik karena model pendidikannya lebih baik gitu. Nah itu sepertinya bagus untuk menjadi kajian Ustadz Jundi ya, baik nanti di tesisnya atau nanti lanjut ke disertasi, agar kita mungkin dapat jawaban sekaligus solusi gitu. Kenapa mutu pendidikan nasional kita dari tahun ke tahun itu nampaknya tidak signifikan gitu hasilnya dan manfaatnya itu. Justru model pendidikan masa lampau itu melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang luar biasa gitu. Di kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi terjajah. Kita di kondisi merdeka dengan segala fasilitas yang ada, yang mewah, yang nyaman. Tapi kita tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh sekaliber para pendiri bangsa kita dahulu gitu. Nah, ini pertanyaan juga. Kemudian setelah kita paparkan sejarah itu dan wajar kemudian kita merasa, Pak Nasir bilang bahwa salah satu akibat dari penjajahan itu kita mengidap inferiority complex gitu, perasaan rendah diri gitu, karena lama sekali kita terjajah itu. Jadi apa yang diberikan oleh penjajah tadi seperti disampaikan oleh Mas Arief ya, yang dikutip oleh Ustadz Jundi, ya itulah kemudian yang diikutin gitu. Itu yang juga disebut oleh siapa namanya, Muhammad Asad ya, dalam bukunya itu, atau Ibnu Khaldun ya. Sehingga kemudian kita menerima dan melanjutkan begitu saja gitu. Para tokoh bangsa kita sebagian besar juga yang ada di Jakarta, kemudian yang menjadi pemimpin pemerintahan, itu kan produk-produk sekolah barat. Kenapa kita kemudian memilih bentuk republik sebagai bentuk pemerintahan kita? Itu kan sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah pemerintahan Nusantara kan. Yang dikenal itu adalah kesultanan dan kerajaan, monarki gitu. Jadi kata Prof. Jimli, kalau saat itu direferendumkan bentuk pemerintahan apa yang akan kita pakai setelah kemerdekaan, pasti rakyat akan memilih monarki gitu, kerajaan. Nggak mungkin republik, karena republik itu belum dikenal. Republik itu dikenalkan oleh penjajah kepada para siswa pribumi yang untuk kepentingan mereka gitu. Nggak mungkin penjajah mencerdaskan anak penjajahan atau pribumi, lalu kemudian untuk menerkam mereka dan menghancurkan mereka.
Makanya kemudian kenapa sangat sekuler materi ajarnya gitu, sama sekali nggak ada pelajaran agama. Yang itu memang kemudian dirisaukan oleh seorang Nasir katakan, sehingga membuka sekolah swasta namanya Pendis, Pendidikan Islam tahun 1932. Nah, yang terakhir mungkin barangkali nanti bisa kita lebih perdalam dalam diskusi. Saya tertarik malah oleh tesisnya Pak Kunto Wijoyo ya. Jadi kita mengenal dulu ada gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan karena memang kita punya problem ilmu itu sangat sekular gitu, yang terpisah, terdikotomik gitu. Tidak ada ukhrawinya, yang ada hanya duniawinya saja. Maka kemudian Al-Faruqi, Al-Attas, sebelumnya juga tokoh-tokoh Islam kita yang lain berbicara tentang bagaimana mengislamisasikan ilmu pengetahuan itu, mengislamisasikan mata pelajaran umum gitu. Karena memang buktinya di sekolah-sekolah Islam kita saat ini, baik di pesantren maupun di sekolah Islam terpadu, yang memang sudah menjawab kerisauan tentang diferensiasi dan dikotomisasi mata pelajaran, yang kemudian dijawab dengan menggabungkan ilmu-ilmu itu dalam satu kurikulum, tapi ada menyisakan PR gitu. Dulu kan Pak Nasir mengusahakan itu tahun 1950 ketika beliau jadi Perdana Menteri, kepada Menteri Pendidikan Bardef Johan diperintahkan agar di sekolah-sekolah umum masukin pelajaran agama. Kepada Menteri Agama Wahid Hashim, beliau perintahkan agar pesantren mengajarkan ilmu-ilmu umum gitu. Tetapi perjalanannya adalah sampai saat ini ilmu-ilmu itu, mata pelajaran itu belum terislamisasi secara maksimal gitu, secara komprehensif. Masih diajarkan perkara-perkara yang justru bahkan bertentangan dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak Islam. Nah, ini PR gitu. Itu sudah digaungkan sejak tahun 70-an kan, 70, 80 tentang islamisasi ilmu pengetahuan itu. Tapi yang menarik Pak Kunto itu dalam bukunya Islam sebagai Ilmu itu, beliau mengajak untuk kita mulai meninggalkan islamisasi ilmu pengetahuan gitu. Kita harus bergeser untuk menjadikan Islam itu sebagai disiplin ilmu gitu. Jadi kalau kata beliau, islamisasi pengetahuan itu dari konteks ke teks gitu. Konteksnya sekular, lalu kemudian kita islamisasi gitu. Yang sederhananya kadang disisipkan ayat di situ, disisipkan hadis di situ gitu. Bahwa semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Tuhan gitu, dari Allah. Dan Islam juga mengajarkan itu. Tetapi beliau mengajak marilah kita mulai itu tahun 2000-an kalau tidak salah untuk itu kembali gitu dari teks itu ke konteks, karena wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi teks-teks ayat, teks-teks hadis itu harus kembali seperti di tangan Rasulullah dan para sahabat, yang kemudian menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak bergumul lagi dengan ayat, dengan hadis, sebatas hafalan, bacaan, gitu, sebatas doktrin. Tapi bagaimana kemudian nas-nas itu jadi inspirator, jadi pendorong, jadi nilai-nilai yang bisa bermanfaat bagi alam semesta gitu, bagi kehidupan gitu. Karena wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Kemudian Allah kasih ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu dan anak cucunya termasuk kita harus menjadi khalifah di muka bumi. Tentu bukan hanya dengan menghafal nas-nas itu saja, tapi bagaimana nas-nas itu kemudian bertransformasi kepada pemikiran, rumusan dan gerakan yang bermanfaat gitu, yang maslahat gitu bagi kehidupan manusia di dunia dalam berbagai aspek. Nah, saya kira ini penting untuk kita perdalam dalam kajian-kajian yang lebih serius, bahkan mungkin di kampus-kampus, termasuk yang dilakukan oleh Ustadz Jundi dan kawan-kawan, agar Pak Kunto yang orang Jogja ini ya kalau tidak salah itu ada yang meneruskan pemikirannya yang
juga beliau sebenarnya memahami dari pemikiran pendidikan Islamnya Pak Nasir gitu, sebagai salah seorang murid dari Pak Nasir juga. Nah, saya kira sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustadz Wildan Hasan, Ustadz Dr. Wildan Hasan yang telah menyampaikan beberapa materi tadi yang insya Allah menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita diskusikan dalam sesi setelahnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Oke, mungkin sekarang kita akan memasuki sesi setelahnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada ingin diskusikan, kami persilahkan. Bisa angkat tangan ya. Oh, ada Al-Ustadz Farhan Nida Zuhair. Monggo Ustaz, barangkali ingin bertanya kepada Ustadz Farhan, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin untuk bertanya ya, untuk pembahasan pada sesi malam hari ini kan tentang pendidikan Islam dari di masa penjajahan hingga kemerdekaan, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ada yang menarik. Yang pertama tadi dari pemaparannya Pak Jundi, itu latar belakang atau pendidikan Islam di masa kolonialisme itu mengalami tindakan represif atau apa namanya dikucilkan gitu. Dan itu juga menarik juga asal mula apa namanya Belanda memberikan apa namanya pendidikan untuk pribumi, itu kan latar belakang salah satunya adalah pasca perang Diponegoro 1830, ya, di mana Belanda mengusulkan dua strategi, satu politik etis, dua kultur stetsel, ya, perkebunan, yang mana itu untuk membatasi gerak ulama, ya, ulama. Ada yang kalau kultur stetsel mereka diasingkan, kalau yang politik etis dibikinkan tandingan dari pribumi-pribumi yang sekolah di milik kolonial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya kemudian, kan sistem itu menurut pemateri di entah sadar atau tidak sadar terwarisi hingga saat ini, yang mana pendidikan itu hanya melahirkan pribadi atau orang yang apa ya, untuk memenuhi pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana kemudian sebagai seorang yang berkecimpung di dunia pendidikan itu mewujudkan tadi ya, salah satu terutama cita-cita negara Indonesia itu kan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu bagaimana ya kan, apalagi kalau melewat lembaga pendidikan Islam itu kan tidak hanya sekedar apa ya mengajarkan, tetapi juga mencerdaskan, memberikan solusi yang mana nanti outputnya bisa bermanfaat, ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang dari Ustaz Wildan Hasan ya, beliau menyampaikan tentang apa namanya yang Profesor Kunto Wijoyo itu ya, bukan Islamisasi ilmu pengetahuan tapi Islam sebagai disiplin ilmu. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang bisa kita tempuh ya untuk menjadikan Islam disiplin ilmu itu seperti apa, dan juga menjadi bagaimana idealnya ya lembaga pendidikan Islam, entah itu pesantren atau sekolah
Islam terpadu atau apalah yang sebagainya itu untuk mewujudkan Islam sebagai disiplin ilmu. Mungkin 2 pertanyaan tersebut yang bisa saya tanyakan. Kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalnya. Oke, langsung dijawab saja nih Ustadz Jundi atau Ustadz Wildan Hasan. Monggo, Ustadz Ustadz. Lutfi, bisa dibacakan ulang nggak pertanyaan pertama dari Ustadz Farhan? Oke. Pertanyaan dari beliau karena sistem kan sudah terwarisi nih. Jadi bagaimana, kalau saya nangkapnya, bagaimana kita itu agar bisa menjadi pendidikan kita itu menciptakan atau melahirkan orang-orang yang lebih bermanfaat. Ngerti nggak Ustaz Farhan? Iya, seperti itu. Jadi sesuai nilai perjuangan yang ya itu sebelum didiskriminasi oleh kolonial itu. Oh iya iya iya. Anu ya, model pendidikan itu kemudian itu ya Ustadz Farhan ya, lahirnya itu seperti ya pola pendidikan yang dilakukan sebelum datangnya kolonialisme gitu kan, seperti yang dilakukan oleh para kiai-kiai dan apa namanya para ulama saat itu ya Ustadz Farhan ya. Eh, Ya kan sudah terlanjur itu kan kita, maksudnya di Indonesia itu sistem itu terwarisi. Iya. Nah, bagaimana langkahnya itu yang ya apakah harus kembali Oh seperti iya. sebelum masa kolonialisme atau ada alternatif yang lain seperti itu? Baik, kalau saya merujuk merujuk kepada ini ya, bukunya Ustadz Dr. Aityar Anwar Bakhtiar gitu ya. Di antara kegagalan pendidikan nasional kita itu kan seperti yang disampaikan Ustadz Wildan Hasan, itu tidak mampu lagi melahirkan generasi-generasi yang memiliki akhlak nih ya, memiliki budi pekerti. Permasalahan pendidikan nasional hari ini kan terletak pada moral ya, terletak pada moral. Maka alternatif ya, di alternatif yang bisa dilakukan adalah melirik kembali pesantren sebagai model pendidikan utama. Bahkan Ustadz Dr. Adian Husaini itu selalu menggaungkan bahwasanya sistem pendidikan pesantren itu adalah sistem pendidikan terbaik, kira-kira begitu. Sebab di dalamnya ya dengan alasan-alasan satu, pendidikan berlaku selama 24 jam. Kemudian mereka santri-santri dibersamai oleh para ustadz-ustadz yang dimana mereka akan melihat wujud Islam, kira-kira begitu, dari keteladanan yang ditampilkan oleh guru-guru mereka ya. Nah, kemudian mereka tidak terkontaminasi dengan kehidupan-kehidupan bebas, dan yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kurikulum di dalam pesantren itu termuat nilai-nilai perjuangan. Sebab banyak hari ini misalnya pesantren-pesantren kita dibuat hanya berfokus kepada ya misal membuat satu 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 apa namanya lembaga pendidikan menghafal Al-Quran, tahfidzul Quran, tetapi anak-anak tidak paham apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu, hanya berhenti pada menghafal saja, tidak memiliki daya juang, kira-kira begitu, tidak memiliki daya juang. Untuk apa mereka menghafal Al-Quran ya, artinya hanya berhenti kepada menghafal Al-Quran, sehingga memang pendidikan yang terbaik adalah hari ini kita bagaimana di setiap lembaga pendidikan pesantren yang hari ini menjadi alternatif utama disebutkan oleh Dr. Tiar Anwar Batiar, itu tidak ansih hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran agama hanya saja, tetapi ada membuat satu sistem kurikulum yang memiliki nilai-nilai perjuangan yang seperti yang selalu digaungkan oleh Dr. Adian Husaini. Artinya orientasi lembaga pendidikan itu harus ya diarahkan santri itu untuk menjadi bukan sekedar seorang intelektual, tapi dia juga harus menjadi seorang pejuang. Saya rasa model pendidikan itu yang harus kita kembalikan
kembalikan lagi saat ini, dan termasuk di dalamnya adalah mempelajari sejarah-sejarah. Kalau apa namanya Ustadz Syihabuddin Umar ya, kiainya di Iskarima itu, Sirah Nabawiyah itu menjadi kurikulum wajib yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kira-kira begitu. Nah, sehingga itu melahirkan model pendidikan seperti dulu sebelum sebelum kedatangan Belanda itu, murni betul-betul seperti yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, termasuk sebenarnya bisa mengadopsi juga eh, apa namanya model pendidikan Barat. Artinya yang kita hilangkan itu adalah warisan sekularismenya, ya, warisan sekularnya, pola netral agama, dikotomi dan lain sebagainya. Tetapi metode pendidikan, ya, sampai kemudian bisa melahirkan tokoh-tokoh hebat, ya, melahirkan tokoh-tokoh hebat seperti Syahrir, kemudian Bung Hatta, itu bisa kita terapkan hari ini seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Wildan tadi kan. Pendidikan nasional kita itu mewarisi model yang kedua, ya, yaitu sekolah raya tadi, bukan model pertama sekolah yang dijalankan oleh Barat saat itu dengan menyisihkan pandangan sekulernya, kira-kira begitu. Gitu barangkali yang dapat saya sampaikan, Ustadz Farhan. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Gitu ya Ustaz Farhan, atau ada yang bisa didiskusikan lagi Ustaz Farhan? Nah, ke pertanyaan kedua nih. Oh, pertanyaan kedua dulu ya. Oke, kepada Ustadz Wildan Hasan ya tadi ya. Tadi kan ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama itu sistem kan sudah terwarisi, lalu bagaimana agar pendidikan itu tidak tercampuri lah. Katanya sebelum apa namanya adanya kolonialisme itu kan sudah berjalan seperti pendidikan seperti pesantren dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana alternatifnya? Yang kedua adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk merealisasikan pemikiran dari Profesor Kunto Wijoyo, yang mana beliau mengatakan Islam sebagai disiplin ilmu. Monggo kepada Ustadz Wildan Hasan, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih. Pak Kunto itu bicara tentang ilmuisasi Islam ya. Pengilmuan Islam. Jadi sebelum ya pengilmuan Islam atau ilmuisasi Islam yang sebelumnya semacam seperti antitesa terhadap Islamisasi ilmu sendiri nggak salah gitu. Untuk konteksnya itu tepat gitu, Dabar. Tapi itu kan semacam rumusan ya, yang sifatnya bukan wahyu, yang kemudian harus jadi sakral dan tidak bisa dirubah. Bahwa untuk zaman ini, menurut beliau itu sudah kurang lagi gitu. Yang mesti relate dengan zaman kita sekarang adalah bagaimana ilmuisasi Islam itu atau pengilmuan Islam itu kita bisa masyarakatkan gitu. Karena sekarang kan orang berbicara Islam hadir untuk apa gitu. Sekalipun juga pertanyaan itu muncul jauh-jauh hari gitu. Tapi istilah orang Sunda ya, Afan ya. Islam itu harus kahartos dan karaos gitu. Jadi dapat dimengerti juga dapat dirasakan gitu. Oke, kita bisa paham Islam itu sebagai agama perdamaian, agama yang mencerdaskan, agama yang membuat kita jadi mampu secara ekonomi, mampu secara politik dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi sudah terasa belum impact-nya gitu dari kehadiran Islam itu di masyarakat kita gitu. Kan itu yang dituntut oleh manusia gitu, oleh masyarakat. Oke, kita nggak bisa menyalahkan Islamnya, kita salahkan manusianya, oknumnya. Tapi apa kita harus salah terus gitu? Kita harus nggak bisa terus. Nah, gimana caranya agar kita bisa menjadikan Islam itu memang terasa gitu, dampaknya terasa, nilainya terasa, hasilnya terasa gitu, kehadirannya itu. Tidak hanya kemudian jadi doktrin untuk beromantisme, untuk menakut-nakuti, untuk memberikan kabar gembira gitu.
Tapi ya harus seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hadirnya Islam itu kemudian memang memberikan kedamaian, kemajuan, kesejahteraan, peradaban tinggi dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya kita? Itu pertanyaannya kan. Ya kita ikuti nilai-nilai itu, spiritnya itu dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang terbaik. Tapi kita sesuaikan dengan tantangan zaman kita pada saat ini gitu. Nggak kembali kita harus pakai onta, nggak kembali kita harus pakai jubah gitu, nggak kembali kita harus seperti zaman pada saat itu, tapi nilainya yang kita ambil, spiritnya yang kita ambil. Jadi pertanyaan dari beliau tadi, pendidikan kita apakah keliru? Kalau saya tidak salah tangkap ya, apakah keliru kalau kemudian berorientasi kerja gitu? Menurut saya tidak keliru gitu. Asalkan itu menjadi bagian dari orientasi yang utama, yaitu untuk menuntut ilmu, mencari ridha Allah gitu. Ya itu betul gitu. Menuntut ilmu, mencari ridha Allah, bagian dari motif utama kita menjalani pendidikan. Tapi kalau juga ada motif agar kita mudah mencari kerja, menurut saya juga tidak salah. Pak Natsir itu, beliau itu mengadopsi sistem pendidikan kolonial gitu. Dengan segala apa yang ada, yang kemudian beliau sisipi dengan pelajaran-pelajaran keislaman, nilai-nilai keislaman siswa itu. Gitu. Dan tetap punya orientasi juga apabila lulusannya apabila nanti para siswanya lulus, itu juga diharapkan bisa bersaing di dunia kerja gitu. Makanya skillnya juga beliau tetap berikan kepada anak didik itu. Tapi saat itu beliau tidak ingin kemudian lulusannya bekerja di kantor-kantor Belanda atau di pabrik-pabrik Belanda. Kenapa? Karena itu otomatis secara tidak langsung membantu kolonialisme, membantu penjajahan. Tapi Pak Nasir, menurut saya, hasil riset saya, beliau tidak anti tidak anti tujuan pendidikan agar dapat bekerja. Kita harus secara jujur mengakui bahwa ketertinggalan umat Islam ini pada dua hal besar. Pertama sains, kedua ekonomi gitu. Dan sains ekonomi ini dalam tanda kutip ya, mohon maaf, itu tidak bisa serta-merta tercapai dengan niat tujuan kita menuntut ilmu dan mencari ridha Allah gitu. Tidak cukup hanya kita dengan beriman saja. Kita mengaku saya beriman, terus kita kemudian bisa menguasai sains dan ekonomi, jelas tidak. Tapi kita memang harus memiliki kecakapan itu, memiliki kepakaran, keahlian di bidang itu. Dan ini yang belum dimiliki oleh umat Islam secara komprehensif. Gitu. Makanya jangan juga kita terjebak kepada istilah, pokoknya pendidikan harus tujuannya menuntut ilmu yang bermanfaat untuk mencari ridha Allah gitu. Terus kemudian titik gitu. Kita merasa selesai dengan itu. Lalu kemudian kita hidup bermasyarakat, ada tuntutan, ada tantangan, ada cabaran-cabaran, yang kemudian kita nggak punya skill di bidang itu. Jelas peluang-peluang itu nanti akan diambil oleh mereka yang punya skill, tapi nggak punya iman gitu. Yang ujungnya seperti yang kita rasakan saat ini kondisinya, yang mengurus negara, orang-orang yang sebenarnya mengerti tentang undang-undang, tentang hukum, tentang politik, tapi nggak punya iman. Masalahnya kita selalu menuduh ya mereka nggak punya iman soalnya gitu, sehingga negara acak-acakan. Persoalannya adalah kita yang merasa punya iman, kita nggak punya kecakapan untuk itu, untuk menguasai aspek di bidang politik, ekonomi, militer, kedokteran. Itu problemnya gitu. Kita terbuai, kita merasa nyaman dengan udah cukuplah kita kemudian jadi dai, cukuplah kita jadi ustadz, cukuplah kita merasa nyaman dengan bisa ngajar ngaji gitu. Jelas nggak cukup kalau kita bicaranya penguasaan peradaban. Iman itu motifnya gitu. Itu harus diberikan peralatan gitu, perlengkapan dan para sahabat juga. Setelah beliau beriman, beliau itu juga cakap kemudian di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang militer dan lain-lain sebagainya. Itu enggak, kita kalau lihat strategi perang Rasulullah itu canggihnya itu luar biasa gitu. Jadi enggak asal naik kuda lalu kemudian menyabat-nyabatkan pedang,
lalu kemudian menang gitu. Dan nggak jelas nggak begitu gitu. Nah saya pikir inilah cara kita mengilmuisasi Islam itu. Jadi doktrin-doktrin itu coba dibumikan agar menjadi rumusan-rumusan yang bisa kita gunakan sebagai strategi langkah-langkah kita meraih kemajuan peradaban. Saya kira demikian. Terima kasih kepada beliau. Barangkali dari Ustaz Farhan masih ada tanggapan atau masih ada yang bisa didiskusikan lagi, Saudara Farhan? Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketik di obrolan. Jika merasa belum bisa berbicara di forum, monggo dipersilakan. Kita ulangi sekali lagi ya. Ada yang ingin didiskusikan lagi barangkali dari teman-teman semua, atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Pak Ustadz Lutfi. Ya, mungkin kalau nggak ada ya dari saya sebenarnya ingin membahas tentang menanyakan tentang yang dengan bahas tadi kaitannya dengan ilmu dunia kerja. Saya juga sedikit setuju dengan apa yang dengan sampaikan tadi. Cuman saya pernah membaca yang dari namanya Minhajul Qasidin juga yang saya rangkumannya dari Ihya Ulumuddin, jadi dikatakan seperti itu. Kalau saya menyimpulkan dari apa yang beliau sampaikan, gitu, sebenarnya kita itu ketika ilmu, itu tujuannya adalah karena ilmu itu dibagi ke dalam beberapa bagian ya, mudah dan lain sebagainya. Kalau saya nangkepnya kita menuntut ilmu itu sebenarnya lebih kepada yang pertama itu seperti yang Mahmud, yang wajib itu, kemudian hal-hal yang lain seperti yang sains dan ekonomi dan lain sebagainya itu hanya sebenarnya sifat doruri. Saya tangkap karena beliau memperbolehkan kedokteran karena itu sifatnya. Nah, lalu bagaimana tanggapan jenengan saat berkenaan tersebut? Terima kasih. Iya. Jadi Al-Atas kan membagi pendidikan itu dua yang selalu dikutip oleh Pak Adian itu. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu ya jelas pendidikan-pendidikan pokok dalam syariat gitu kan. Akidah, ibadah, akhlak gitu. Yang fardu kifayahnya yaitu kedokteran, militer, politik, ekonomi, dan lain-lain gitu ya. Tapi kan fardu kifayah itu kita kan selalu mengambil tamsilnya seperti orang meninggal. Kalau nggak ada yang mengurus sama sekali, dosa semua orang itu. Begitu pula dengan aspek-aspek kehidupan itu selain agama dalam makna yang khusus ya. Tetap di antara kaum muslim itu harus ada yang berkecimpung di situ, ada yang pakar di bidang-bidang itu gitu. Karena kalau nggak ada sama sekali dosa seluruh umat Islam itu. Nah, masalahnya kita itu karena menganggap ini adalah fardu kifayah, kita sering andal-andalan gitu. Apa bahasa Jogjanya itu andal-andalan itu. Ya, saling mengandalkan. Pada akhirnya nggak ada orang sama sekali punya kecakapan di bidang itu. Ya biarlah yang lain aja gitu.
Akhirnya nggak ada sama sekali yang maju, yang cakap, yang terlibat di dalamnya. Itu problemnya di kita. Mestinya yang disebut sunnah dalam istilah fikih itu kan sering diartikan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Akhirnya karena memahaminya seperti itu terus, akhirnya ya nggak dikerjakan toh nggak apa-apa, jadi nggak dikerjakan gitu. Padahal sunnah dalam makna fikih itu lebih lebih enak kalau diterjemahkan dengan dikerjakan lebih baik loh. Gitu. Kalau makruh ditinggalkan lebih baik loh. Gitu. Seperti ya mentalitas bangsa kita barangkali ya tanpa tanpa mengeneralisasi. Ayo lari semampunya gitu, ayo sedekah semampunya gitu. Padahal mampunya 1 juta, di dompetnya ada 5.000, dia dia kasih yang 5.000 gitu, bukan yang 1 juta itu. Padahal dia mampu 1 juta gitu. Jadi berpikirnya bukan bukan maksimalnya, jadi minimalnya. Jadi saya pikir kan tuntutlah ilmu itu kan ilmu yang bermanfaat. Dan kita pasti sepakat bahwa ilmu politik, ilmu ekonomi itu manfaat betul gitu. Luar biasa manfaatnya. Kita tidak bisa sempurna menjalankan syariat Islam itu kalau ekonomi kita nggak stabil gitu. Kita nggak bisa zakat, kita nggak bisa infak, kita nggak bisa sedekah kalau kita nggak punya duit gitu. Kalau kita nggak punya harta. Secara politik juga kita menjalankan syariat nggak bisa sempurna. Hukum-hukum jinayah di dalam Islam itu kan nggak bisa kita laksanakan kalau kita nggak punya pemerintahan Islam katakan. Hukum potong tangan, hukum rajam itu kan nggak bisa. Lalu kemudian medis, militer juga demikian. Kan syariat Islam itu kan saling kait berkait, syamil mutakamil gitu. Yang satu tidak disempurnakan, yang lainnya bisa terbawa tidak sempurna. Gitu. Ya kecuali yang pokok-pokok, yang prinsip-prinsip gitu. Tapi kan di zaman kolonialisme itu, di zaman penjajahan, kita juga sempat sulit sholat, sulit haji tadi sampaikan Ustadz Jundi gitu. Kenapa? Karena secara politik kita kalah gitu. Secara politik kita lemah. Jadi tetap saya memandang bahwa itu malah justru jadi kewajiban bagi umat Islam untuk diraih gitu. Untuk dialihkan teknologinya juga kepada umat Islam karena kita hanya mengandalkan dalam tanda kutip ya hanya itu keimanan, ketakwaan. Justru saya memandang iman dan takwa kita nggak jadi sempurna kalau kita tidak pernah berpikir untuk menguasai aspek-aspek penting dalam kehidupan itu. Kan jelas ayatnya, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah nggak mengabaikan urusan dunia, tapi kenapa kemudian tiba-tiba kita mengabaikan urusan dunia? Begitu Ustaz. Jazakumullah. Kita kepada teman-teman barangkali yang Suara antum mantul, Ustaz Lutfi. tes masih mantul Ustaz? Masih mantul Ustaz? Masih. Tes. Nah, udah bagus. Ya, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa cukup Ustaz Lutfi kalau misalnya tidak ada, karena juga sudah 9:30 nggak apa-apa. Oke. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu adalah penutupan ya. Sebelumnya Masih ada closing statement Ustaz Lutfi kayaknya di acara susunan acaranya. Sebelum penutupan kayaknya ada closing statement ya. sebelum penutupan ada satu closing statement dari pemateri dari Ustaz Wildan Hasan ya, monggo. Oh, dari sana saya dulu ya.
Tema kita kan dinamika pendidikan Islam di masa kolonial dan masa kemerdekaan. Pendidikan ini sebenarnya tidak masuk ke aspek fardu kifayah kalau kita mengikuti pembagiannya al atas itu, tapi aspek fardu ain gitu, karena sangat mendasar. Segala sesuatu berawal dari pendidikan. Kalau pendidikannya benar, maka hasilnya insya Allah benar. Pendidikannya keliru, maka hasilnya bisa berdampak kepada hal-hal yang keliru dan dampaknya itu bisa sangat luas gitu. Nah, oleh karena itu sejak awal memang kita mesti memahami pendidikan ini yang benar. Konsepnya, strateginya, tujuannya, modelnya, landasannya gitu. Juga tidak boleh kita memandang pendidikan ini secara parsial. Penting bagi kita untuk meluaskan literasi gitu, meluaskan bacaan, hanya bacaan-bacaan yang menurut selera kita ini sesuai dengan pemahaman kita, karena belum tentu pemahaman kita ini yang terbaik gitu. Maka pemahaman kita akan menjadi yang terbaik setelah kita diskusikan gitu. Setelah kita buka tantangan kepada pemahaman dan pemikiran yang lain, seperti Islam yang diturunkan ke dunia dan Al-Quran itu mengklaim sebagai yang terbaik, bahkan satu-satunya yang baik, tapi Islam dan Al-Quran itu terbuka untuk dikritik, terbuka untuk didiskusikan. Dan sampai saat ini tidak ada yang mampu mengkritik Al-Quran, tidak mampu yang untuk mengkritik kekeliruan-kekeliruan Islam. Gitu. Nah, kita harus meneladani Islam dan Al-Quran ini agar pemahaman kita semakin komprehensif, semakin kita yakin bahwa inilah pemikiran yang memang tepat untuk kita yakini, lalu kemudian kita amalkan dan kemudian kita ajarkan. Saya kira ini penting untuk model-model kajian seperti kita. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas closing statement-nya tadi dari beliau ya. Kemudian dari Satsudi, closing Baik, statement. terima kasih Ustadz Lutfi atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Wildan yang lagi sibuk acara di Bogor masih menyempatkan bertemu dengan teman-teman di Serambi Peradaban. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan berkah acaranya Ustadz Wildan. Amin. Closing statement dari saya, mengingat pendidikan ini merupakan satu unsur penting dalam peradaban Islam ketika kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka kita betul-betul harus memperbaiki kondisi pendidikan kita. Bisa kita kemudian melakukan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita, baik misalnya Al-Atas maupun Prof. Kunto Wijoyo, baik islamisasi ilmu maupun pengilmuan Islam, dan kemudian melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cakap dalam bidang agama, tetapi mulai memiliki kecakapan-kecakapan dalam urusan dunia seperti yang Ustadz Wildan sampaikan. Sebab tantangan pendidikan kita hari ini adalah modernitas itu sendiri di tengah di dunia yang modern hari ini. Nah, saya tertarik mengutip perkataan Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Muslim Tanpa Masjid, ketika beliau berbicara tentang transendental, itu kan, beliau mengatakan teknologi, ilmu, dan manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan teknologi perang. Kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu. Kesenjangan adalah hasil ketimpangan manajemen. Semuanya tanpa iman. Ya. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, manajemen, segala macam itu hari ini tidak bisa kita rasakan kebahagiaan. Dampaknya itu tidak bahagia. Ya, malah dengan adanya kemajuan teknologi semuanya rusak hari ini, kira-kira begitu ya. Terjadi kerusakan, termasuk penguasaan ilmu ya. Itu malah
mengakibatkan kerusakan, khususnya di Indonesia hari ini yang kita rasakan. Kata beliau adalah semuanya dikarenakan tidak adanya keimanan dalam diri orang-orang, semuanya tanpa iman. Maka transendental dalam arti spiritual akan membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah modern hari ini. Maka itu pendidikan yang betul-betul harus kita kita perkuat lagi, kita perjuangkan teman-teman sekalian, yaitu bagaimana dalam pendidikan kita itu keimanan itu harus betul-betul ditanamkan kepada generasi-generasi kita di kemudian hari agar masalah-masalah modern itu bisa terselesaikan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Demikian. Oke, jazakumullah khairan atas closing statementnya dari beliau Ustaz Jundi. Alhamdulillah alamin teman-teman semua, kita sudah selesai untuk menjalani ya sesi kita inti, yaitu pertama tadi materi pertama Ustadz Jundi, kemudian materi kedua Ustadz Wildan Hasan, kemudian beliau juga sudah menutup dengan closing statement. Nah, maka tiba pada kita semua untuk melanjutkan acara selanjutnya, sesi selanjutnya, yaitu adalah penutupan. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsiran kepada pemateri Ustadz Wildan Hasan dan Ustadz Jundi Robani. Kemudian karena sudah ditutup ya, wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Hatur nuhun Ustadz Wildan. Allah Ustadz. Hatur Kami nuhun Ustadz. sini makasih ya. Oke Ustadz. Jazakallah khairan kesempatannya. Siap Izin Ustadz. pamit duluan ya. Siap Ustadz. Ya, assalamualaikum. Salam. Wah. Weh, ada Ustadz Aji, ada Masya Allah. Mana Ustadz Aji? Coba bersuara dulu sedikit lah.